Alhamdulillah, jazakumullah khair. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang selalu dijadikan alat oleh kelompok-kelompok yang selama ini mencoba berlindung di balik baju Islam. Siapa sih yang punya hak untuk mengkafirkan itu? Ya kan? Lalu ketika Majelis Ulama belum lama ini mengeluarkan 11 fatwanya dan menyatakan sesatnya Ahmadiyah, lalu mereka pun kembali menyuarakan itu. Hak apa para ulama mengkafirkan? Saya sependapat dengan itu. Saya sangat sependapat sekali bahwa tidak ada seorang manusia pun yang punya hak untuk mengkafirkan orang lain. Tidak ada seorang manusia pun juga. Siapa yang punya hak itu? Yang punya hak itu hanya Allah. Jadi kalau para ulama atau siapapun juga menyatakan si fulan ini kafir, itu berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, bahwa secara dasar ketentuan Allah Subhanahu wa taala orang itu sudah orang kafir. Jadi tidak ada hak siapapun juga gitu kan. Jadi kalau saya tadi menyatakan bahwa Syiah itu seperti itu, bahwa Syiah itu di luar Islam, ya Syiah yang punya keyakinan seperti itu, atau siapapun juga, mau namanya Syiah, apakah namanya mungkin nanti kelompok itu namanya Ahmadiyah, apakah namanya kelompok apapun yang punya keyakinan di luar keyakinan Islam, itu adalah kafir. Dan kalau ada orang mengaku Syiah tetapi meyakini Al-Quran dan Sunnah, ya seperti keyakinan kita, pasti itu adalah Syiah yang Muslim. Mudah saja sebenarnya kita melihat itu semua, bahwa dari sinilah Rasulullah SAW mengatakan taraktu fikum amraini in tamassaktum bima lan tadillu min ba'di abada, kitabullah wa sunnata rasulih. Jadi sepanjang kita berpegang pada Quran dan Sunnah, selama itu kita tidak akan pernah tersesat gitu kan. Kembalikan kepada Quran dan Sunnah. Semua yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah pasti sesat. Ya kalau enggak, kita enggak akan terus dikaburkan selama ini dengan pandangan-pandangan semacam ini kan. Orang yang menentang Al-Quran pun masih disebut Muslim. Orang yang menentang sahabat, bahkan mencela sahabat, bahkan melaknat sahabat pun masih harus dianggap Muslim. Orang yang menentang sunnah pun masih dianggap Muslim. Nah ini kan semakin kabur itu. Sehingga saya katakan di awal tadi, Al-Quran yang sebagai Al-Furqan pun semakin tidak jelas dia. Padahal Al-Quran itu sebagai Al-Furqan, sebagai pemisah, untuk memisahkan mana yang hak, mana yang batil, mana yang mukmin, mana yang kafir. Nah sekarang al-farqu bainal mu'min wal kafir itu sudah semakin kabur gitu. Jadi ahli kitab pun ada yang mukmin kan itu. Ya, semua ahli kitab yang masih berpegang dengan kitabnya yang asli dulu, Injil, Taurat, itu mukmin. Semua yang menentang dengan kitab itu, ya dia sudah kafir. Sama dengan sekarang, semua yang menentang Al-Quran dan Sunnah itu kafir. Yang masih berpegang itulah yang mukmin, yang Muslim. Saya tidak terlalu mempermasalahkan nama, mau Syiah lah namanya, mau apalah namanya gitu kan. Semua orang yang menentang Al-Quran dan Sunnah itu kafir. Dan semua kelompok mau apapun namanya dia, tetapi dia berpegang dengan Quran dan Sunnah, berarti itu adalah kelompok Muslim. Tadi yang kedua saya kira sudah juga dibahas oleh Ustaz Ahmad, dan saya melihat soal rekomendasi tadi. Rekomendasi tahun 97 itu kenapa kemudian tidak dilanjutkan gitu kan. Sehingga akhirnya tidak keluar larangan terhadap Syiah gitu ya. Saya punya banyak pengalaman dalam hal ini itu. Kita pernah membongkar ada kelompok dulu yang kita anggap dan kita yakini di kalangan para ulama yang ada di Forum Ulama Umat Indonesia itu adalah kelompok sesat. Seperti kelompok yang membawa juga nama Islam, Negara Islam Indonesia, Komandemen Wilayah 9, NI KW 9. Sementara ajarannya kita temukan hampir ada 11 ajaran pokok mereka itu sangat bertentangan dengan Islam itu. Dan itu. Lalu kita juga pernah ya membongkar kelompok-kelompok lainnya lah seperti itu ya. Dan di Jawa Barat sendiri sebenarnya ada 250 aliran. Itu di Jawa Barat. Itu setengahnya sudah memang dinyatakan aliran sesat dan terlarang ya. Tapi setengahnya lagi masih ngambang seperti itu. Nah saya melihat itu kenapa kadang-kadang pemerintah ini seperti kurang tanggap gitu ya dalam hal-hal semacam ini. Karena tidak ada kepentingannya bagi pemerintah untuk menyatakan ini sesat atau tidak sesat. Bahkan kelompok-kelompok sesat ini juga ada yang diciptakan dahulunya oleh kepentingan penguasa.
Memang untuk diadu kita umat Islam ini, untuk dipecah belah. Kalau kita urut ke belakang, siapa sebenarnya di balik kelompok NIKW 9 ini? Ini kepentingan penguasa di zaman Orde Baru. Mereka yang menciptakan keberadaan kelompok ini dengan memanfaatkan hianatnya salah seorang tokoh DITI, Haddad Jailani. Kita punya itu data-data dokumen itu semua. Jadi selama ada kelompok-kelompok yang justru malah bisa menumbuhkan perpecahan di kalangan umat Islam, ini akan dipelihara oleh kepentingan penguasa yang zalim. Jadi kita mau menuntut bagaimanapun dengan data, dokumen dan sebagainya tentang kesesatan mereka, tentang bahayanya keberadaan mereka, tidak akan pernah diperdulikan sama sekali. Itu pengalaman kita gitu kan. Jadi ini juga boleh jadi ya, mungkin kalau kurangnya desakan dari kita terus-menerus, ya akan terus dibiarkan seperti itu. Rekomendasi itu sampai sekarang 97, sekarang sudah berapa tahun? Sudah 12 tahun dan seperti itu saja akan dibiarkan, dan itu tidak ada. Sama halnya dengan Ahmadiyah, Ahmadiyah ini dari sejak kapan gitu tuntutan itu? Dari sejak lama kan sudah tuntutan itu sampai sekarang. Toh belum juga ada ininya. Begitu juga dengan kelompok-kelompok lain, LDII dan lain sebagainya. Jadi kita punya pengalaman, memang sulit sekali kita berada di lingkungan masyarakat yang mayoritas muslim ini, tetapi perhatian pemerintah terhadap kepentingan umat Islam ini sungguh sangat naif sekali gitu. Dan memang kita tidak bisa banyak bergantung dengan harapan seperti itu. Kita memang harus segera berbuat sesuatu untuk kepentingan umat ini agar mereka tidak disesatkan oleh keberadaan kelompok-kelompok sesat seperti ini. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita menggantungkan harapan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua di jalan yang diridainya. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.